Tuhan. Karena itu mari persiapkan bacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 11 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Roma pasal 15 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Kemudian Matius pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari memohon kuasa dan pertolongan Tuhan di dalam doa kita berdoa. Setiamu ya Tuhan terus kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat berjumpa satu sama lain dalam sukacita persekutuan pagi ini. Bersama-sama mengarahkan hati pikiran kami untuk menyembah-Mu. Dan saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Sungguh kami menyadari akan keterbatasan kami. Olehnya itu kami memohon Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan baik dan benar sesuai yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami dimampukan menjadi pelaku firman dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lembaga Alkitab memberi judul Tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan adil dan akan menjatuhkan keputusan dengan jujur terhadap orang yang tertindas di negeri. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dengan embusan dari mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan akan tetap terikat pada pinggangnya. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Anak-anaknya akan berbaring bersama-sama, dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang disapi akan mengalurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air menutupi lautan. Pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demi amin firman Tuhan.
Sidang jemaat Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Roma pasal 15 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-13. Perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji-janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Kisai akan muncul dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Firman Tuhan. Sambil kita berdiri, kita menyanyikan Maranatha, Maranatha. Maranatha, Matius pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan raya baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang memperingatkan kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa
leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptisan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Kurre sumanga puang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat kekasih Tuhan. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Ya, luar biasa sehat. Ya, puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama dituntun dalam satu tema perenungan, pengharapan kepada Taruk Isai. Makranuan lako tarukna Isai. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, dua lilin di depan kita yang sudah kita lihat bersama-sama ya sudah dinyalakan. Ya, tanda bahwa kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Lilin ungu di minggu Advent yang kedua ini adalah merupakan simbol pertobatan. Bahkan pengharapan kita di dalam Kristus Sang Taruk Isai itu. Ya, dan ki mani meku tanah-tanah apa ratu di sana taruk. Ya, taruk itu kalau tumbuhan berarti tunas lek. Ya, bagian muda dari tumbuhan yang baru keluar, mani lalobo. Jadi Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, sebenarnya kalau istilah ini yang dipakai dalam bacaan kita, bahkan tema kita hari ini mau menggambarkan kepada kita sekalian kedatangan Sang Raja Damai dan Adil itu. Ya, maka ini mau menunjuk kepada sebuah pengharapan, sebuah pemulihan, kamalekean, kaparanuan, kumua dari batang pohon yang mungkin sudah ditebang. Ya, biasa ditiru oleh yang maka ditebang tuh pohon. Ya, biasa dia muncul taruknya. Masih bisa muncul tunas. Masih ada pertumbuhan baru yang berarti ada kehidupan yang baru. Dan sebenarnya istilah taruk atau tunas ini ya juga serupa dengan arti dari nama kota Nazaret itu sendiri. Ya, kota asal Maria, ibu dari Yesus. Ya, kalau dari bahasa Ibrani, Netzer atau Natsar. Ya, tanya Nastar. Mbak emang kami di Manggara Nastar jo Bonenta. Ya. Yang artinya Bapak Ibu saudara-saudara, tunas simbol dari pengharapan. Ya, dan dalam hal ini memang menunjuk kepada garis keturunan Raja Daud. Ya, makanya hari ini kita mendengarkan tema kita bersama-sama, pengharapan kepada Taruk Isai.
Ya, kita mungkin akan bertanya lagi, Nunda atau di sana Isai. Ya, Isai ini adalah bapak dari Raja Daud. Ya, sangat mikuma ya masalah nenek kita sidi. Nah di lambiran kuma ia pada itu di sana Isai nenek utona puang Yesus. Karena itu Yesus disebut sebagai Taruk Isai atau tunas harapan. Kameluan tubuh tulang mulai keturunan Isai Raja Daud. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, apa artinya bagi perenungan kita di Minggu Advent yang kedua ini? Pengharapan seperti apa yang kita tahu atau kita punya di dalam diri Taruk Isai ini, di dalam diri Yesus Kristus? Atau mengapa kita harus menaruh pengharapan kita kepadanya? Matumbariki antaparallu maranuanan lako kalena. Ya Bapak Ibu, tema ini jelas muncul dari bacaan-bacaan Alkitab yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama hari ini. Dan ada beberapa keadaan atau kondisi umat Allah yang dibuka untuk kita lihat dan ketahui bersama. Ya kalau dalam perjanjian lama dari Yesaya, salah satunya saya kira kita sudah berkali-kali mendengarkan bahwa pergumulan umat Allah di zaman itu ya paling banyak datang dari para pemimpin yang memerintah saat itu. Ya terutama pemimpin dalam masyarakat, dalam hal ini para raja, para pemerintah yang kemudian suka semena-mena, suka menindas. Bahkan dalam perenungan 2 minggu yang lalu kita mendengarkan bahwa para pemimpinlah yang membuat umat sampai tercerai berai. Ya tidak bisa merasakan damai sejahtera karena cara memimpin mereka. Ya yamoto nakuai kadang napuang matua ya keinang tae ni nama agak etak ya keinang tae ni bisa pogau melo te tanggung jawab kubeng komi inang lakualai komi palai komi na aku murah jaman. Ya kenapa bangsa Israel harus berakhir di pembuangan di Babel? Ya sabar ia nasang mote para raja. Mereka semakin berhasil, tetapi kemudian juga semakin lupa dengan Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada mereka. Ya bukannya mereka mengajak umat untuk taat kepada Allah, tetapi mereka justru membawa patung-patung dewa ke dalam istana mereka. Lalu mereka mawin dengan perempuan-perempuan yang tidak menyembah Allah. Ya ini suatu bukti bagi kita bahwa seorang pemimpin yang tidak takut Tuhan, seorang pemimpin yang tidak bertanggung jawab dalam tugas yang sudah diberikan Allah kepadanya. Kualitas kepemimpinan akan terasa di dalam diri atau kehidupan orang-orang yang dipimpinnya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, yang kemelo sya maaga utongan ni temai to dipen pasanan lama parenta apa tae na pogau meloi sya tae na tangaran itu kameluan na to Buddha kasalamaran na to Buddha ya manasa inang ditiro lan katuan na tu tona pimpin. Ya ini kondisi dalam perjanjian lama. Lalu bagaimana dengan kondisi dalam perjanjian baru, terutama pada saat zaman Yesus? Ya sebelum masuk ke perikop 3 di pasal 3,
pasal 2 Injil Matius mencatat bahwa pada saat itu yang memerintah di Yerusalem adalah raja yang sama busuknya dengan raja atau pemerintah di Perjanjian Lama. Ya, ini kedengarannya agak kasar dan agak mengerikan. Tetapi inilah kenyataan. Dan yang dimaksudkan di sini ialah Raja Herodes. Yang kita tahu bersama siapa raja ini. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kekejamannya. Raja yang semena-mena. Bahkan ia menarangi pemuadadi motu calon raja atau Yesus. Na suatu pasukan na mare empatei itu pihak-pihak muane ya di bawah umur 2 tahun. Ya karena menduga bahwa mungkin bayi Yesus ada di antara bayi-bayi yang akan dibunuh itu. Ya saking takutnya Herodes kalau Yesus akan menjadi raja yang akan menyaingi dirinya. Ya ini dalam konteks perjanjian baru untuk pemerintah atau raja. Ya tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata hal yang sama juga terjadi dalam diri para pemimpin agama. Ya dalam bahan utama kita saat ini diwakili oleh orang Farisi dan Saduki. Ya, siapa yang tidak tahu dengan mereka sering mengutarangi kelompok yang selalu menyebut dirinya sangat mahir manarang, sangat menguasai Taurat. Tapi rupanya disoroti, dikritik juga oleh Yohanes Pembaptis. Bahkan mereka disebut dengan istilah ular terpisah, ular beludak. Ya, apa itu ular beludak? Ya, kalau dalam bacaan terjemahan baru edisi yang kedua tadi ini dikatakan ular berbisa. Ya, ular ini terkenal dengan bisanya yang sangat beracun, sangat mematikan, dan ini simbol untuk orang-orang Farisi dan Saduki yang kemudian disoroti karena ucapan-ucapan mereka yang penuh dengan kemunafikan. Ya, bayangkan dikuah ular berbisa. Karena lidah mereka yang sangat mematikan lewat sumpah-sumpah palsunya dan lewat cara mereka memandang rendah orang lain di sekitarnya. Ya, kalau seandainya di zaman sekarang, baik ya tuh sesito lah disangai duka ular beludak atau istilah-istilah lain yang menunjuk pada kebusukan hati dan pada kemunafikan. Apa biasanya sangan ditauto? Ya saya tidak pernah mendengarkan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, napa Yohanes maka dalam ayat kasera dak misangai kumua belana anak naduga komi Abraham ya moto ammi ma'din lana pasalai kasengkianna puang matua. Ya batuanan na kumua, jangan sampai kita-kita ini juga mengira kalau kita sudah Kristen, kita juga adalah keturunan Abraham, sudah dibaptis, sudah diberkati oleh Tuhan, rajin ibadah, lalu kemudian kita akan bebas dari kemarahan dan hukuman daripada Tuhan. Ya, setidaknya Bapak Ibu, saudara-saudara, ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan bersama secara mendalam di Minggu Advent yang kedua ini. Ya, yang pertama adalah sadar ki kumua ya tu kita tak duka kina salah kecurangan-kecurangan dalam kehidupan kita. Tak duka kina salai dampak buruk batu kasangganganna tubuh tu jomai badan tak marupa tahu, termasuk jomai te to di beng pasana ma parenta.
Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, jangan lupa juga bahwa keadaan-keadaan buruk yang kita alami itu tidak sepenuhnya karena kesalahan orang lain. Ya, hari-hari buruk yang sudah kita lewati bisa jadi juga karena ya ulah kita sendiri, karena kekerasan hati kita. Karena kita mengira bahwa menjadi Kristen, menjadi anak-anak Abraham itu sudah cukup untuk membawa kita menikmati atau menjadi bagian dalam kerajaan Allah yang kemudian sudah dijanjikan oleh Kristus. Kita selalu diingatkan terlebih dahulu dalam memasuki Minggu Advent yang kedua ini bahwa pertobatan selalu penting dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena pertobatan adalah cara kita kemudian untuk membuka jalan untuk menyambut kedatangannya. Dan karena itu pesan yang kedua dari perenungan kita hari ini adalah kerendahan hati. Ya, penting untuk menyadari, mengakui bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang berdosa, yang kemudian sepatutnya, selayaknya ikut dibereskan. Mintuki, teh nasalah. Namai bertobat umbak isusi, lan jemaat. Ya, jangan karena perasaan bahwa kita lebih paham, kita lebih tahu, kita lebih punya peranan dalam jemaat, kita yang punya potensi, lalu kita mengira kita akan bebas dari kemarahan dan hukuman dari Tuhan. Oh, tentu tidak ya Bapak Ibu saudara-saudara. Maka kerendahan hati itu sangat penting untuk membawa kita semua pada keruntuhan untuk bertobat, supaya persekutuan di mana kita hidup bisa meyakinkan kita bahwa kita adalah gandum-gandum yang dinantikan, gandum-gandum yang nanti akan dipisahkan Kristus, Sang Tunas Isai. Kita dikumpulkan bersama di dalam lumbungnya. Ini pengharapan kita kepada Tunas Isai itu. Dan pesan yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa suatu saat nanti Dialah yang akan menjadi pembela kita sebagai Raja yang adil dan benar. Ya, asalkan kita didapati dalam kesungguhan hidup dalam perintahnya, dan jangan sampai kita mengulang sikap-sikap hidup orang-orang Saduki dan orang Farisi yang mau terbebas dari hukuman tetapi tidak rela meninggalkan cara-cara hidup yang merugikan sesama. Ya, di Minggu Advent yang kedua ini, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, kita juga bersyukur bersama atas hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Di tempat ini, hari ini kita bersama-sama merayakannya. Ya, di usia yang ke-59 ini, ya tentunya tidak lagi muda ya, tapi lebih matu kayaknya umur persekutuannya PPGT. Ya, masa apa di sana teh? Lansia le, senja, sudah memasuki usia senja. Ya, walaupun demikian, tentu menjadi perenungan bagi kita selaku persekutuan kaum wanita. Sudahkah sebagai orang tua kita menjadi teladan, kita menjadi inspirasi, menjadi role model yang benar bagi anak-anak kita dalam rangka memperkenalkan karakter Kristus? Sudahkah kita menolong mereka untuk juga menaruh harap kepada Kristus, Sang Tunas Isai, dalam gempuran tantangan dunia masa kini, dalam kuatnya pengaruh buruk pergaulan, dalam banyaknya
tawaran-tawaran dunia yang bisa membawa mereka semakin jauh dari iman Kristen. Ya, semoga kita akan menjadi satu komunitas seperti yang diharapkan Paulus bagi jemaat di Roma, yaitu sehati, sepikir, sama-sama berpengharapan di dalam Kristus, dan tentunya semuanya ini dimulai dari kerendahan hati untuk mau bertobat, hidup lebih baik, lebih berguna bagi orang-orang di sekitar kita, terlebih di dalam jemaat dan keluarga kita masing-masing. Selamat ulang tahun yang ke-59 untuk Persekutuan Wanita Gereja Toraja. Biarlah terus maju dalam kasih Kristus. Ya, kita mungkin bertambah usia, tapi semangat persekutuan tetap muda dan ceria, semakin cantik dan semakin tangguh. Amin firman Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh bersama. Biarlah kami setia menjadi pengikut Kristus yang terus membawa damai dan terang cinta kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin.